Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nora Ramayani dari jurusan Ekonomi Syariah. Di sini dan di video ini saya akan menjelaskan materi mengenai belanja negara atau pengeluaran negara. Teori pengeluaran negara. Pengeluaran negara merupakan pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan pada suatu negara dalam rangka menjalankan fungsinya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Menurut Musgrave dan Rostow, perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari suatu negara. Pada tahap awal perkembangan ekonomi diperlukan pengeluaran negara yang besar untuk investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur seperti sarana jalan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi. Namun diharapkan investasi sektor swasta sudah mulai berkembang. Pada tahap lanjut pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan sebagainya. Di sini kita lihat ada macam-macam pengeluaran negara menurut organisasi dan menurut sifat. Kalau menurut organisasi ada pengeluaran pemerintah pusat. Dan jika dilihat dari macam-macamnya ada juga pengeluaran menurut organisasi ini ada pengeluaran pemerintah provinsi, ada pengeluaran pemerintah daerah, dan jika dilihat dari menurut sifat ada pengeluaran investasi, pengeluaran penciptaan lapangan kerja, pengeluaran kesejahteraan rakyat, pengeluaran penghematan masa depan, dan pengeluaran yang tidak produktif. Pengeluaran pemerintah pusat. Dalam APBN, pengeluaran pemerintah pusat meliputi pengeluaran untuk belanja. Pengeluaran untuk belanja ini terbagi lagi menjadi belanja pemerintah pusat, dana yang dialokasikan ke daerah, dan pengeluaran untuk pembiayaan. Di sini ada belanja pemerintah pusat. Dan belanja pemerintah pusat ini terdiri dari belanja pegawai. Belanja pegawai ini adalah bentuk pengeluaran pemerintah yang meliputi gaji pegawai negeri sipil baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Ada belanja barang. Belanja barang ini adalah bentuk pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa sekali pakai maupun pengadaan barang yang kelak akan dijual kembali kepada masyarakat. Ada belanja modal. Belanja modal ini adalah bentuk pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk menambah nilai aset negara yang memberikan manfaat dari 1 tahun. Ada pembayaran bunga utang. Itu adalah belanja yang digunakan untuk membayar bunga utang pemerintah, baik utang luar negeri maupun utang dalam negeri. Ada belanja subsidi. Belanja subsidi ini adalah bentuk pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat untuk kemakmuran masyarakat. Ada belanja hibah. Belanja hibah adalah bentuk pengeluaran pemerintah untuk memberikan dana kepada organisasi internasional atau membelanjakan dana yang diberikan negara lain atas hibah yang diterima. Belanja ini sifatnya tidaklah wajib. Dan yang terakhir itu ada bantuan sosial. Bantuan sosial ini adalah bentuk pengeluaran negara yang ditunjukkan untuk bantuan sosial kepada masyarakat maupun pencegahan bencana atau bantuan untuk masyarakat yang terkena bencana. Dan ada belanja lain-lain, itu adalah bentuk pengeluaran negara pemerintah yang digunakan untuk membayar kewajiban-kewajiban pemerintah di luar belanja pegawai. Dan di sini kita lihat ada dana yang dialokasikan ke daerah, yaitu terdiri dari dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan penyesuaian. Dan dilihat dari pengeluaran untuk pembiayaan itu ada pengeluaran untuk obligasi, pengeluaran pembayaran pokok pinjaman luar negeri, dan lain-lain. Dan dilihat dari pengeluaran pemerintah provinsi. Dalam APBN provinsi, pengeluaran pemerintah provinsi itu meliputi pengeluaran untuk belanja. Dan untuk belanja ini ada belanja operasi, ada belanja modal, ada belanja tidak terduga. Dan belanja operasi ini terdiri dari belanja pegawai, yaitu belanja pegawai ini adalah pengeluaran untuk orang atau personal yang berhubungan langsung dengan suatu aktivitas atau merupakan belanja pegawai yang bersifat variabel. Dan ada belanja barang dan jasa. Belanja barang atau jasa ini adalah
pengeluaran untuk penyediaan barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Ada belanja perjalanan dinas. Belanja perjalanan dinas ini adalah pengeluaran untuk biaya perjalanan pegawai yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Dan ada belanja pinjaman, ada belanja subsidi, dan belanja bantuan sosial. Dan jika dilihat dari belanja modal, terdiri dari belanja aset tetap dan belanja aset lainnya. Dan ada belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga ini adalah belanja pengeluaran yang tidak diperkirakan sebelumnya. Dan di sini ada bagi hasil pendapatan kabupaten, kota atau desa yang terdiri dari bagi hasil pajak ke kabupaten atau kota, dan bagi hasil ke retribusi ke kabupaten atau kota, dan bagi hasil pendapatan lainnya ke kabupaten atau kota. Dan ada pengeluaran pemerintah daerah. Belanja daerah adalah belanja yang dibagi-bagikan pemerintah daerah untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja pemerintah daerah ini meliputi belanja dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus. Selanjutnya ada jenis-jenis pengeluaran menurut sifatnya. Jenis-jenis pengeluaran menurut sifatnya yaitu terdiri dari pengeluaran investasi. Pengeluaran investasi ini merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa datang. Misalnya, pengeluaran untuk pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, satelit, dan peningkatan kapasitas dan lain-lain. Ada pengeluaran penciptaan lapangan kerja, yaitu pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja serta memicu kegiatan perekonomian. Ada pengeluaran kesejahteraan rakyat, pengeluaran yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat atau pengeluaran yang membuat masyarakat menjadi bergembira. Misalnya, pengeluaran untuk pembangunan tempat rekreasi, subsidi, bantuan langsung tunai, bantuan bencana, dan lain-lain. Ada pengeluaran penghematan masa depan, pengeluaran tidak memberikan manfaat langsung bagi negara, namun bila dikeluarkan saat ini akan mengurangi pengeluaran pemerintah yang lebih besar di masa yang akan datang. Dan di sini ada pengeluaran negara dan pengaruh terhadap perekonomian. Ada beberapa sektor perekonomian yang umumnya terpengaruh oleh besar atau kecilnya pengeluaran negara, antara lain pengeluaran sektor produksi, pengeluaran sektor distribusi, pengeluaran sektor konsumsi masyarakat. Sektor produksi dilihat secara agregat. Pengeluaran negara merupakan faktor produksi yang lain seperti material, manajemen. Pengeluaran pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa akan berpengaruh secara langsung terhadap produksi barang dan jasa dibutuhkan masyarakat. Sektor distribusi, pengeluaran negara secara langsung tidak langsung berpengaruh terhadap sektor distribusi barang dan jasa. Misalnya, subsidi yang diberikan oleh masyarakat menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati barang atau jasa yang dibutuhkan, misalnya subsidi listrik, pupuk, BBM, dan lain-lain. Ada sektor konsumsi masyarakat. Dengan adanya pengeluaran pemerintah untuk subsidi, tidak hanya menyebabkan masyarakat yang sudah mampu dapat menikmati suatu barang atau jasa, namun juga menyebabkan masyarakat yang sudah mampu akan mengonsumsi produk yang lebih banyak lagi. Kewajiban negara dan kaitannya dengan pengeluaran negara. Kewajiban negara dalam rangka menjaga kelangsungan kedaulatan pemerintah dan meningkatkan kemakmuran masyarakat itu mencakupi mempersiapkan, memelihara, melaksanakan keamanan negara, menyediakan dan memelihara fasilitas kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial, yaitu termasuk fakir miskin, yatim piatu, masyarakat miskin, dan pengangguran. Dan ada juga menyediakan dan memelihara fasilitas kesehatan. Ada juga menyediakan dan memelihara fasilitas pendidikan. Dan sebagai konsekuensi pelaksanaan kewajibannya, pemerintah perlu dana yang memadai, dianggarkan melalui APBD atau APBN, dan pada saatnya harus dikeluarkan melalui kas negara atau kas daerah. Oke, baiklah, sekian dari penjelasan mengenai belanja atau pengeluaran negara. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat.